kita di bab 12 di ekosistem. Nah, topik hari ini merupakan topik lanjutan dari sebelumnya yang anak-anak bisa buka buku di halaman 274 sampai 284. Nah, jadi jangan lupa like videonya untuk bukti absensi kamu di pelajaran hari ini. Oke, silakan simak tayangan video berikut ini dan terima kasih. Topik yang akan dibahas adalah ekosistem merupakan pertemuan kedua yang dimana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tingkat-tingkatan dari individu sampai ke bioma. Nah, jadi topik hari ini akan membahas mengenai arus energi, siklus materi, suksesi, dan bioma. Jadi setelah membahas topik ini, Miss harapkan anak-anak nanti mampu untuk mendeskripsikan interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem dan menjelaskan nanti pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem. Ada yang tahu artinya arus energi? Iya, betul sekali, merupakan perpindahan ataupun aliran energi mulai dari sumbernya yang bernama matahari hingga ke pengurai yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu bakteri dan jamur. Miss akan tunjukkan hubungan mereka di mana sumber energi yang pertama kali dinikmati oleh si produsen secara 100% akan dinikmati oleh hewan-hewan ataupun makhluk hidup lainnya hingga ke tingkat pengurai. Jadi nanti pengurai pun nanti akan memberikan ataupun menghasilkan mineral atau biasa kita bilang dengan unsur hara yang nantinya akan dinikmati dan diolah oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan yang merupakan sumber energi pada makhluk hidup berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses arus energi. Kalau begitu, maka akan kita bahas tentang proses makan-memakan. Ada istilah rantai makanan, perhatikan skemanya, dan jaring makanan. Perhatikan juga skemanya. Jadi nanti kalau kalian diminta atau menjelaskan mengenai rantai makanan dan jaring makanan, ingat rantai makanan di mana siklus makan memakannya itu hanya satu jalur saja, tidak ada pilihan lain untuk makanannya. Sedangkan jaring makanan ini proses makan memakan di mana memiliki pola ataupun pilihan makanan seperti ini. Ada tanaman yang dimakan oleh tikus. Tikus itu nanti dimangsa oleh ular atau dimangsa oleh burung kecil ataupun burung elang. Kira-kira seperti itu dia. Nah, siklusnya nanti akan lebih dari satu jenis rantai makanan. Itu artinya jaring makanan. Lalu kita akan bahas siklus materi. Di sini Miss kasih ada 3 piramida, tapi pada dasarnya satu untuk semua pun tidak masalah. Yang pertama, piramida jumlah. Piramida yang menunjukkan bahwa terjadinya penunjukan jumlah organisme di setiap tingkat tropiknya. Tingkat tropik di sini dia. Level-levelnya, tropik pertama itu adalah si produsen, tropik kedua itu adalah si herbivore, tropik ketiga biasanya itu adalah omnivore ataupun karnivor, dan terakhir di puncak biasanya adalah karnivor dan tidak menutup juga yang namanya omnivora. Nah, semakin menuju ke atas jumlah dari individunya semakin sedikit. Lalu kita membahas tentang biomasa. Kalau piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme pada tingkat tropiknya di ekosistem. Maksudnya, di sini kan jumlah produsen yang lebih banyak dibandingkan tropik pertama atau si herbivore. Maka kalau kita hitung berat keringnya, ini lebih banyak berat keringnya ataupun berat abunya dibandingkan tingkat tropik kedua. Begitu juga sampai ke atas. Jadi tergantung dari piramida jumlah. Dan yang terakhir adalah piramida energi. Piramida yang menunjukkan terjadinya penurunan energi yang ada di setiap tingkat tropiknya. Nah, hal ini disebabkan karena hanya sebagian makanan yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat tropik selanjutnya. Nanti akan Miss jelaskan. Terus yang kedua, makanan yang dimakan tidak akan bisa dicerna seluruhnya, tetapi juga nanti akan menghasilkan kotoran ataupun feses. Dan yang ketiga, sebagian makanan yang dicerna itu jadinya hanya sebagian yang akan singgah di tubuhnya, sedangkan yang lainnya sebagai sumber energi. Maksudnya seperti ini. Dari piramida ini kita bisa lihat bahwa salah satu contohnya
Ada tanaman seperti bayam, ini dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, di mana hubungan piramida energinya? Bahwa kelinci yang sebagai herbivore atau tingkat tropik kedua ini, dia memakan tanaman bayam tidak seutuhnya, atau dia hanya memakan daunnya saja. Jadi batang dan akarnya akan dibuang. Maka tadi yang sesuai dengan pernyataan yang pertama adalah hanya sebagian yang akan dikonsumsi. Oke, kemudian makanan yang dikonsumsi oleh si kelinci ini berupa daun-daunan ini ternyata tidak semuanya akan dinikmati oleh tubuh. Pasti sebagian akan masuk ke bagian yang bernama kotorannya ataupun fesesnya. Lalu makanan yang dikonsumsi oleh kelinci ini yang singgah di tubuhnya itu tidak semua, hanya sebagiannya saja, sekitar 10% saja. Nah, sisanya kemana? Sisanya nanti akan habis dinikmati oleh si kelinci untuk melakukan aktivitas hariannya. Makanya nanti energi yang akan dinikmati yang tinggal di tubuh kelinci itu hanya sekitar 10%. Dan 10% inilah yang dinikmati oleh si ular, dan begitu juga untuk berikutnya sampai ke konsumen puncak. Oke, sampai sini masih aman ya? Berikutnya, kita akan membahas tentang yang namanya suksesi, di mana ekosistem selalu berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya dengan waktu yang tertentu. Jadi di sini suksesi ini tidak dalam waktu yang singkat ya. Nah, suksesi di sini kita akan cek bahwa adanya daya lenting lingkungan atau kemampuan dari ekosistem tersebut kembali ke asalnya atau bentuk asalnya. Di sini ada dua macam suksesi, primer dan sekunder. Untuk yang primer adalah terjadinya perubahan secara total di lingkungan tersebut. Sedangkan sekunder ini adalah terjadinya perubahan secara sebagian dari lingkungan tersebut. Total karena rusaknya secara total lingkungan tersebut. Misalnya kebakaran lingkungan. Nah, jikalah suatu lahan terbakar, sisalah nanti sampai ke level batu-batuan. Nah, jika batu-batuan ini mengalami pelapukan dengan waktu yang begitu lama, lalu ternyata makhluk hidup pioner akhirnya sanggup hidup di lingkungan seperti ini, maka tumbuhan pioner ini berupa lumut kera atau lichen dan lumut nanti akan membantu proses pelapukan lebih cepat di bebatuan tersebut. Sehingga tanaman semak, tanaman perdu sampai tanaman berkayu pun akhirnya bisa tumbuh di lingkungan tersebut. Ya, sedangkan suksesi sekunder adalah kerusakan sebagian. Misalnya di sini penggundulan lahan. Jadi tidak semua total habis. Jadi lahan yang udah gundul ini, yang sudah gundul ada rusak ini, akhirnya lama-kelamaan jika dibiarkan akan tumbuh tanaman yang semakin lama semakin sesuai lingkungannya, maka akan tumbuhlah yang sampai ke level pohon berkayu. Itulah yang namanya suksesi. Selanjutnya kita akan membahas bioma. Nah, di sini bioma ini akan ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu keberadaan bioma air dan bioma darat. Bioma gurun. Oke. Nah, kalau dari gambar ada yang bisa deskripsikan apa saja di sini? Iya, gambar atas ada apa aja? Gambar bawah ada apa aja? Nah, kalau di bioma gurun di sini akan ada lokasi khusus yang tidak semua makhluk hidup bisa hidup di sini. Nah, apa saja hewan khasnya? Hewan khas di sini bisa berupa hewan besar berupa unta dan adax, tapi yang kecilnya juga ada berupa tikus, ular, kadal, kalajengking, semut dan katak, dan yang lainnya berupa hewan-hewan yang sanggup hidup di daerah gurun. Nah, khusus untuk unta, dia mempunyai ciri khas yang membuat dia mampu bertahan di lingkungan gurun. Pertama, dia mempunyai punuk. Di tempat inilah tempat penyimpanan air yang bisa disimpannya. Jadi selama perjalanan daerah kering ini, dia bisa menikmati sedikit demi sedikit stok air yang ada di punuknya. Lalu yang kedua, dia memiliki bulu mata ataupun rambut mata yang panjang, lentik dan sampai berlapis. Ini tujuannya jika terjadi badai pasir, dia akan bisa melindungi diri atau terutama matanya dari badai pasir yang sedang dihadapinya. Oke, kemudian hidungnya dia mampu menutup lubang hidungnya secara otomatis tergantung lingkungannya. Kemudian kakinya yang begitu ramping dan telapak kaki, ia memiliki bantalan lebar
Ini memungkinkan dia bisa berjalan di pasir dengan aman tanpa takut tenggelam. Terus tumbuhan khasnya di sini pasti paling banyak yang namanya tanaman kurma dan tanaman kaktus. Keduanya merupakan tanaman yang mampu menyimpan air dengan banyak dan akarnya bisa tumbuh sangat panjang. Lalu kondisi lingkungannya, yaitu karena dia daerah gurun ini memiliki curah hujan yang sangat-sangat rendah, maka tumbuhan yang hidup dan yang hewan hidup di sini pun harus memiliki ciri khas supaya bisa hidup. Oke, berikutnya ada sabana. Ingat ya, sabana nanti miripnya adalah stepa. Nah, ini merupakan salah satu jenis padang rumput, lingkungan padang rumput di mana masih diselingi yang namanya pohon. Jadi di sabana ini hewan khasnya itu banyak. Yaitu nanti akan sama dengan yang namanya stepa, yaitu ada rusa, terus nanti ada zebra, jerapah, dan yang lainnya. Sedangkan untuk tumbuhan khasnya, di sini tadi sudah Miss jelaskan keberadaan rumput dan pohon-pohonan, itu pun hanya sedikit pohonnya. Nah, bagaimana kondisi lingkungannya? Kondisi lingkungannya ini memiliki curah hujan yang lebih banyak dibandingkan gurun, tapi tidak merata dan jumlahnya terbatas. Berikutnya stepa. Di sini adalah padang rumput di mana seluruh lahannya itu dipenuhi oleh rumput. Jadi untuk hewannya di sini pada dasarnya sama seperti pada sabana ya, kecuali keberadaan jerapah. Kenapa? Tumbuhan khasnya ini padang rumput, berarti rumput yang paling banyak di sini tumbuh. Kondisi lingkungannya dia memiliki curah hujan lebih banyak dibandingkan gurun, tapi tidak merata dan terbatas. Oke, lanjut ke bioma hutan hujan tropis. Di sini ada yang bisa menggambarkan sama Miss apa yang terjadi di gambar ini? Iya, terima kasih. Keberadaan orang hutan yang lagi menggantung di pepohonan. Betul sekali. Jadi, bioma hutan hujan tropis ini merupakan bioma yang paling kaya akan keanekaragaman hayatinya. Karena curah hujan yang cukup tinggi, maka kemampuan untuk tumbuhan bisa hidup itu lebih banyak dibandingkan lokasi yang sebelumnya. Lalu, jika tumbuhan begitu banyak jenisnya, maka hewan pun pasti akan banyak jenisnya. Apa aja contohnya? Iya, salah satunya sudah digambar, yaitu orang hutan. Nanti akan ada harimau, badak, dan segala macamnya. Tumbuhan khasnya di sini. Di sini banyak tumbuhan yang hidup, terutama tumbuhan berkayu, dan ada juga liana. Liana itu adalah tumbuhan yang merambat antar pohon. Salah satu contohnya itu adalah rotan. Nah, kondisi lingkungannya berhubung karena curah hujannya begitu tinggi setiap tahunnya dan merata, maka memiliki sumber air juga nanti di sini ya, dan memiliki lingkungan berupa air, berupa sungai di lingkungan tersebut. Bioma hutan gugur. Nah, di bioma hutan gugur ini merupakan daerahnya subtropis yang memiliki 4 musim. Jadi ketika musim gugur, tumbuhan pada meranggas daunnya atau kondisinya merontokkan daunnya untuk mempertahankan diri ketika memasuki musim dingin. Nah, apa saja hewan khasnya? Hewannya itu bisa kita temui rusa, babi hutan, harimau, bahkan rakun. Tapi tumbuhannya yang khasnya di sini adalah pohon jati, angsana, maple, cemara, dan pohon oak. Dan bagaimana kondisinya? Ini memiliki curah hujan yang cukup merata di sepanjang tahunnya dan memiliki 4 musim di setiap tahunnya. Jadi pada musim menjelang musim dingin biasanya mereka akan tumbuhannya melayu dan tidak ada aktivitas fotosintesis. Berikutnya, bioma hutan konifer. Nah, bioma hutan konifer ini adalah kondisi di mana hanya tumbuhan tertentu yang bisa hidup di daerah dingin pada waktu yang sangat lama. Nah, di lingkungan konifer ini musim panas hanya berlaku 3 bulan, selebihnya adalah musim dingin. Jadi, apa saja hewan khasnya? Nah, hewan-hewan yang ada di sini adalah rusa, bajing, dan beberapa jenis burung-burungan. Tumbuhan khas yang di sini yang pasti pinus dan cemara. Kondisi lingkungannya
Nah, kondisi lingkungan di sini karena dikategorikan taiga atau tumbuhan yang hanya mampu hidup di daerah dingin, maka di sini juga ternyata memiliki curah hujan yang lumayan tinggi, dan tumbuhan yang di sini memiliki ciri khasnya adalah memiliki daun yang berbentuk jarum dan memiliki lapisan lilit yang tebal. Bioma tundra, ada yang tahu? Iya, bioma tundra ini merupakan bioma yang biasa dibilang daerah kutub. Nah, bioma di sini kita bisa lihat ada keberadaan yang namanya salju. Jadi tidak sembarangan yang bisa hidup di sini. Hewan yang dapat hidup di sini adalah ada yang bernama rusa kutub, terus bajing, kelinci, dan hewan lainnya. Tumbuhannya itu berupa rumput, terus tanaman perdu, dan lumut. Bagaimana kondisi lingkungan? Nah, kondisi lingkungannya ini pada dasarnya ada banyak batu induk atau batu besar dan kondisi salju. Jadi tidak semuanya bisa hidup di lingkungan seperti ini. Ekosistem air. Nanti kita akan bahas air yang berada di daratan dan air yang berada di lautan atau biasa kita bilang laut. Tahu ini apa? Iya, di sini ada ikan plus terumbu karangnya. Nah, berarti di sini ada di laut, betul. Kemudian, ada yang tahu ini tanaman apa? Iya, perhatikan di sini ada keberadaan akarnya yang seperti mencengkram ke tanah lebih banyak. Ini adalah tanaman bakau. Ini biasa kita temukan di pesisir pantai. Tujuannya ini adalah memperkokoh si tanaman bakau ketika terjadinya musim ataupun saatnya pasang laut. Jadi, ketika air naik, si tanaman bakau tidak tenggelam secara utuh dan dia memiliki alat pegangannya berupa akarnya ini. Nah, yang ini iya, daerah pantai, perbatasan antara laut dan daratan. Kalau untuk yang ini, iya, ini adalah sungai ataupun air tawar. Di sini yang kita bahas adalah sungai air tawar ya. Nah, di sini tempat untuk hidupnya hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Oke, kita akan bahas kawasan konservasi. Merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Hewan nanti biasa dibilang dengan fauna, tumbuhan biasa nanti dikategorikan flora. Jadi di sini baik fauna dan flora ada tempat perlindungan secara alaminya bernama cagar alam. Itu hewan dan faunanya itu dilindungi di tempat alaminya, hewan dan tumbuhannya. Suaka marga satwa berarti hewan, berarti hanya tumbuhannya di lingkungan alaminya. Lalu Miss akan sebutkan beberapa lokasi cagar alam yang dimana nanti ada jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi di tempat tersebut. Silakan anak-anak baca. Dan juga ada di sini lokasi suaka marga satwanya. Lalu ada yang tahu artinya taman nasional? Iya, Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola secara zonasi, zona inti, zona pemanfaatan, dan zona penyangga. Jadi zona inti itu adalah zona yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali izin khusus. Oke. Berikutnya adalah flora dan fauna yang khasnya Indonesia. Di sini nanti ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang khas Indonesia. Ya, tadi flora tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Di sini banyak jenis hewan dan tumbuhan yang khas Indonesia yang ada dilindungi di tempat-tempat konservasi yang tadi yang sudah dijelaskan. Oke, anak-anak, bagaimana dengan tayangan video tadi, cukup dipahami ya? Nah, untuk anak-anak yang belum paham atau masih ada yang kurang paham, silakan hubungi Miss Tina supaya bisa memperjelas tayangan tadi dan materi kita. Dan kita akan juga bahas di aktivitas Zoom di kelas kita masing-masing. Oke, selamat siang, selamat menikmati makan siangnya. Sampai jumpa.